Hamu akadongan cah persyaun. Sa mahita muse tu pertanyaan online di Warnginon. Las bongotatama minggu 40 dung Trinitatis. Nektaruli mahita muse di bohal ni partodiota marhite pertanyaan tahun. Pinuji madebata nama naruhon hita tu minggu sadarion di bagasan hari pason dohot lasni roha. Ya topik ni pertanyaan ima mengaradoti nasanatinopa. Anggia ma marhitei lamar sigorgor roha do pikirata makasiholi hinauli ni nasanatinopa nito hatai. Sayunang adong namago siyani ay nama siray-ray na do ngolu ni nasanatinopa ni debata. Hamu amanami inanami dot sude namar pungu di bagas tabe tapahibul maroha do pikirata lau pujibana martangyang mahita di bagas rohat tabe. Amin. Marede mahita siya bukeda nomor 112 ayat sada do 2. Marhite-hite goar ni debata ama do goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus do goar ni to di perbadian atau mapalangi do tanoon. Amen. Iko songoni do hatakku naruar siapa mengaku
dang mulak buti tuaw, iko bahenon na do lo monirako. Jala, iko majadi do ubahen na hutongos. O sude hamu akan na mawas, Roma hamu tuaek, jala hamu akan na somarhepeng, Roma hamu manuhor, dohot mangaton. Saya Roma hamu manuhor, angkat dohot susu, unak pola marhepeng, manang marpanuhor. Saya lului hamu ma Jehovah bisa terbado peju pangibana. Johamu ma ibana, bisa jonok dope ibana, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan di bata aman namin na di banwa gijang, hupangido hami tuho, sa leom matuhami todi ni hasito nga do dame, asa taka suboto hami nasa ulomoni roham. Jala urupi mahami mangulahoni, siyan nasa gugunami, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpo dihita di partang yang atas sadarion, imanan yenat sian pesalmen 146, ayat sada rodi 10, marsikat sorim mahita majaha. Haleluya, ale todiku, puji ma Jehovah. Puji oku ma Jehovah salelengau magolu. Sai edehonok kudo lebataku salelengadong dopeau. Unang marhapo sa kamu tuak ka pangarajay, tu anak ni jolma na so upeo panupahiyo di bagasan ni bana. Ia luar sogo todinai, mulak maibana tutanona. Diari nasasadai, pesan masude akka sakap-sakap nai. Martua ma manangise nama bade bata ni si Jacob pangurupina. Marpakirimo ni bana di Jehovah di batata. Sito palangi dohot tanoon, dohot laut rodi isi nasudena. Si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos tuak kanani rupa, si leo si panganod tuak kanamale, Jehovah makarhari akan atarate. Jehovah patonggor mata ni akan nama pitung. Jehovah pahehe akan naduki. Jehovah makahaulongi akan partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo. Ibana margogoyhon akan nasopot somarama somarina, dot akan namabalu. Saya dipalipe yang godalan ni akaparjahat. Jehovah do raja rodi saleleng-lelengna. Debatami alesion marsudut-sudut do haleluya. Imasana martua maakan na tumangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amen. Mari dimahita sa buku ede nomor 122 ayat 1-2.
Asinirohama dihabudot dame nasiat debata amata, dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita atau yang menjadi dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor saat ini diambil dari 2 Petrus pasal 3, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin betul kita berada dalam proses penantian. Akan tetapi pertanyaan pentingnya bukan kapan waktunya, melainkan apa yang kita lakukan selama kita menunggu. Saudara-saudara, itulah yang penting. Bukan apa yang kita lakukan selama kita menunggu. Dan kita juga tidak perlu mempertanyakan kapan waktunya akhir zaman atau kedatangan Tuhan. Tetapi yang penting adalah selama kita menunggu, apa yang harus kita lakukan. Ini adalah suatu pertanyaan yang harus kita jawab, supaya melalui atau peristiwa saatnya Tuhan datang, maka kita akan mendapat suatu sukacita, dan usaha kita di dunia ini tentu akan mendapat suatu pujian dari Tuhan, karena kita dalam perjalanan hidup kita senantiasa kita melakukan, senantiasa kita bekerja, senantiasa kita beraktivitas, senantiasa yang kita lakukan adalah hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Artinya selama kita tinggal di dunia ini, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan bagi kita. Tetapi senantiasa waktu itu kita manfaatkan, kita kerjakan, menghasilkan buah yang lebih hebat lagi.
selama hidup, selama siang masih ada, kita senantiasa tetap bekerja. Kita senantiasa tetap beraktivitas. Dan kita tidak perlu menunggu dan bertanya apabila Tuhan datang. Lalu bagaimana kehidupan orang-orang saat menunggu kedatangan Tuhan? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini adalah jawaban yang diberikan oleh Rasul Petrus ketika dia berhadapan melihat orang-orang pengejek, orang-orang penyesat, orang-orang yang mengajarkan ketidakbenaran di luar dari Alkitab. Mereka berupaya merongrong orang-orang percaya. Mereka berupaya menyesatkan orang-orang percaya, orang-orang yang tekun beribadah, orang-orang yang tekun belajar firman Tuhan. Inilah usaha kuasa iblis yang berupaya merongrong, yang berupaya menyesatkan, dan juga berupaya membawa orang yang dulu pertama sekali mendengarkan firman Tuhan, oleh karena kuasa-kuasa, upaya-upaya para pengajar-pengajar sesat. Ternyata orang yang percaya dahulu ternyata juga bisa goyah imannya. Ternyata juga bisa mereka pudar imannya. Mereka diejek, mereka ditertawakan. Sebab mereka tahu bahwa orang percaya akan senantiasa menunggu suatu peristiwa yang indah. Ternyata begitu lama mereka menunggu, begitu lama mereka menunggu. Karena seperti pernah dikatakan orang, bahwa menunggu adalah suatu peristiwa atau pekerjaan yang membosankan. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Maka dalam hal ini sama halnya ketika kita menunggu, ketika kita sedang mengharapkan sesuatu yang sudah lama kita nantikan, ternyata belum datang. Yang kita tunggu belum datang. Yang kita harapkan, yang kita minta juga belum terjawab. Tentu disinilah kita mulai goncang, goyah iman kita. Kita akan senantiasa merasa jenuh ketika kita menunggu. Menunggu ini bermacam-macam. Ada yang menunggu, ya, bila seorang petani menunggu hasil yang seorang petani menunggu hasilnya, panennya yang akan berlimpah. Ternyata begitu lama menunggu, bukan hasil yang berlimpah, bahkan merugikan. Seorang pelajar ya, mengharapkan mendapat nilai yang bagus, atau mengharapkan masuk perguruan tinggi, ternyata bukan perguruan tinggi negeri, tetapi malah pergi atau ke universitas yang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Mau tidak mau dia akan harus ke situ dan sebagainya. Seorang yang telah lulus dari perguruan tinggi, mencari lapangan kerja, dan lama menunggu, ternyata juga belum mendapatkan panggilan dan sebagainya. Nah, ini bisa juga membosankan. Dan ini juga bisa membuat kita akan semakin goyah. Bisa membuat kita semakin pudar iman. Nah, untuk itu disinilah para iblis, kuasa-kuasa dunia akan berupaya melemahkan kita dan mengejek kita. Lalu dia memberikan pencerahan. Nah, maka kita harus waspada. Maka kita harus berjaga-jaga. Jangan tertipu, jangan terlena oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh para pengajar-pengajar sesat yang akan dapat merugikan kita sendiri. Rasul Paulus yang begitu gigih menentang para pengajar-pengajar sesat dan juga begitu gigih memotivasi orang-orang yang dulu yang pertama sekali mendengarkan firman Tuhan
supaya mereka tetap bertahan kokoh dan tetap berharap hanya kepada Tuhan saja, dan supaya mereka tetap bergantung hanya kepada Tuhan saja, agar mereka jangan terlena, agar mereka jangan terbawa atau mungkin tergerus oleh karena perubahan zaman. Saudara-saudara, tantangan yang dihadapi ketika Rasul Petrus memberitakan Injil, para pengajar-pengajar sesat yang mengatakan bahwa kebangkitan tidak ada. Kalau manusia mati, ya mati. Tidak ada kebangkitan. Maka untuk itu mari memuaskan. Selagi kita masih hidup, puaskanlah keinginanmu. Sesuai seleramu. Sesuai apa yang kau inginkan dan sebagainya. Lakukan. Yang penting engkau telah memuaskan apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan. Yang penting apa yang dikatakan orang atau Injil bahwa ada kebangkitan itu adalah tidak benar. Ini adalah satu tantangan, dan itu adalah orang-orang yang tidak berpengharapan, orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertuhan. Tetapi sebagai orang beriman, orang bertuhan pasti ada kehidupan. Dan orang yang mendapatkannya itu adalah orang-orang yang akan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Dan untuk itu, marilah kita hidup kudus, perangi dirimu, hindari dirimu, kuasai dirimu, kontrol dirimu, supaya engkau menjadi orang yang pemenang. Kita tidak boleh terlena dan sebagainya. Ya. Karena sekarang kan karena kecanggihan teknologi sekarang, ya, ilmu dan pengetahuan memang yang menjadi dewa orang. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena teknologi yang begitu canggih, mass media yang luar biasa, dan informasi yang begitu cepat. Apa yang terjadi di luar negeri itu dapat terdeteksi, dapat kita tahu juga hari ini, detik ini, dan lain sebagainya. Tentu ini bisa juga berdampak buruk bagi kehidupan kita. Untuk itu kita harus berhati-hati. Bukan berarti bahwa kita anti terhadap perkembangan zaman, teknologi. Teknologi itu sangat penting bagi kita. Tetapi janganlah teknologi itu mengendalikan kita. Tetapi teknologi itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk membentengi diri kita, agar kita tetap mewaspadai, agar kita tetap berjaga-jaga dan lain sebagainya, agar kita tidak tergerus, terbawa arus, terpengaruh, dan akhirnya hidup kita akan merugi. Kenapa dikatakan oleh Rasul Petrus? Kenapa begitu semangatnya Rasul Petrus menentang orang-orang penyesat? Karena ketika Rasul Paulus melihat kegagalan orang-orang percaya pada waktu itu, kegagalan orang-orang yang pertama sekali mengenal Kristus, menerima Injil, pengajar-pengajar yang benar, ternyata mereka tidak bertahan lama, tidak fokus, tidak konsentrasi. Sehingga mereka mulai terpengaruh oleh para filsafat, oleh karena ajaran-ajaran baru yang mereka temukan di sekitar mereka. Saudara-saudara, mungkin apa yang membuat mereka bisa menjadi pudar? Tentu dalam hal ini, dalam pemahaman mereka bahwa Mesias atau Kristus yang mereka nanti-nantikan itu, ternyata yang pengajarannya adalah bahwa Mesias akan menyelamatkan bangsa Israel. Ternyata mati, dibunuh, dan sebagainya. Tentu dalam hal ini menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi, termasuk orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Dan demikian juga sebaliknya, bahwa kematian Kristus itu juga, salib itu juga, itu adalah sesuatu yang kebodohan, ya. Karena salib menurut orang Yunani adalah suatu kebodohan.
Masa Kristus mati? Jadi bukan Tuhan, bukan dewa, bukan penyelamat dan sebagainya. Tentu dalam hal ini bisa menggoyahkan pada waktu itu, pada zamannya pada waktu itu. Dan itu juga bisa menjadi tolak ukur bagi kita sampai hari ini. Kepada generasi, kepada anak-anak kita. Bagaimana kita memfokuskan pengajaran firman Tuhan ini, pengajaran pendidikan agama Kristen ini kepada anak-anak kita. Supaya mereka menjadi anak-anak yang tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Dan mereka tidak mau terpengaruh, tertarik terhadap pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan. Kristus adalah juru selamat. Kematiannya adalah demi untuk menyelamatkan umat manusia. Kristus adalah juru selamat. Dan hanya dalam Kristus ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah, memang ini adalah suatu menjadi pertanyaan dan tantangan berat. Di mana dalam satu sisi, oleh karena berkat kemampuan, kemahiran orang-orang para filsafat, suka sekali dicerna oleh manusia. Dan memang sangat enak didengar dibandingkan pengajaran Kristen atau Injil yang menurut mereka yang sudah usang, yang tidak lagi memiliki kekuatan. Ini juga bisa berdampak sesuatu yang melemahkan, berdampak buruk, dan juga berdampak bisa membuat mereka tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Inilah para pengajar-pengajar sesat, para filsafat, para filsuf-filsuf yang senantiasa mengandalkan ilmu, rasio, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan adalah salah satu yang patut kita pegang. Sebab firman Tuhan itu adalah suatu pengendali bagi kita. Sebab firman Tuhan itu adalah memang firman yang memiliki kuasa, yang dahsyat sekali, yang luar biasa sekali, mengubah kita, yang mudah sekali memperbaiki kita, mengajar kita. Karena firman Tuhan adalah firman kehidupan. Firman Tuhan itu adalah memang firman Tuhan. Ya, selalu ketika menerima peneguhan sini dikatakan, hayatilah firman Tuhan, sebab firman itu adalah sumber kehidupanmu. Nah, adakah kebangkitan? Besok ada. Betulkah ada kebangkitan? Betul. Dan itu tidak ragukan. Dan melalui kebangkitan itulah maka berita Injil sampai ke seluruh dunia. Kalau tidak ada kebangkitan, kalau tidak ada kehidupan, maka kebangkitan tidak ada artinya. Di mana itu letak daripada kehidupan itu, kebangkitan itu? Itu adalah ketika Yesus yang telah dikubur. Menurut pemahaman mereka, ketika Yesus dikubur, lalu tamatlah, berakhirlah pengharapan orang percaya. Maka berakhirlah orang-orang yang dulu mengagung-agungkan Yesus. Maka tenggelamlah, tertutuplah, reduplah orang-orang yang senantiasa dulu bersorak-sorak menantikan Kristus Sang Juru Selamat. Tetapi yang terjadi adalah ketika hari ketiga Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Itu artinya ada kebangkitan, ada kehidupan. Maka kematian yang selama ini kita takutkan, setelah kebangkitan Kristus, maka tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, maka kebangkitan itu bagi orang percaya adalah salah satu proses untuk nanti kita akan sampai kepada hidup yang kekal.
sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, itu yang mau memotivasi kita. Itu yang mau membuat kita semakin lebih bersemangat lagi. Jadi untuk itu jangan mau terlena, jangan mau digoda oleh para pengajar-pengajar sesat. Yakinlah bahwa ada kebangkitan. Ya. Maka untuk itu, kapan itu, di mana itu, ya. Apakah sudah dekat? Itu tidak perlu kita tanya kapan itu, di mana itu, tidak perlu. Tetapi bagi kita, sebelum kedatangan Tuhan, sebelum akhir zaman, sebelum dunia ini akan berakhir, tentu kita harus bertanya kepada diri saya sendiri, kita sendiri. Sebelum akhir zaman ini, aku harus berbuat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kukerjakan? Jadi artinya memanfaatkan hari-hari yang indah ini. Baik suka maupun duka kita harus memanfaatkannya. Dan kita harus bekerja. Ya, kita harus berbuat. Kita harus melakukan sesuatu yang berkenan. Apa yang bisa kita bangun, kita bangun. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Bagi orang percaya tidak pernah mempersoalkan. Bagi orang beriman tidak akan pernah mempersoalkan kapan Tuhan akan datang. Tetapi bagi orang percaya dia akan senantiasa berbuat. Bekerja. Artinya dia senantiasa tetap berbuat, melakukan sesuatu yang Tuhan berikan bagi dia untuk ada benih-benih, ya, ada hasil karya yang akan dia berikan, diperlihatkan selama dia masih berada di dunia ini. Ya. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, tentu kita harus memberikan, berkontribusi. Kita harus bisa melakukan, melayani Tuhan. Ya. Jangan seperti orang. Ketika orang sudah meninggal, lalu dia berdoa, Tuhan, ya, Tuhan terimalah dia di sisimu. Enggak ada artinya. Emangnya kita ini siapa sehingga Tuhan mendengarkan, lalu dia membuat sisinya, di sampingnya sisinya. Karena kita akan mempertanyakan semua. Kita akan mempertanyakan perbuatan kita kepada Tuhan. Anak kita tidak bisa kita bela. Suami tidak kita bela. Istri tidak bisa kita bela. Orang tua tidak bisa kita bela. Karena masing-masing akan mempertanyakan perbuatannya di hadapan Tuhan. Enggak ada. Kita doakan Tuhan, terimalah dia. Ampunilah dosanya. Enggak. Sudah terlambat. Jadi banyak kadang-kadang kita sering terbawa arus oleh dogma-dogma yang lain, kita doakan. Ali Tuhan, aid maibana tu jolom, jalom iban tu jolom. Nah, emangnya kita ini udah hebat. Jadi artinya adalah, ya karena memang kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, sebelum kita akan menghembuskan napas kita terakhir, ya bekerjalah, berbuatlah, berlaku adillah, berlaku baiklah. Bekerjalah pekerjaan yang positif. Itu saja. Nah, kita tidak perlu lagi waktu kita terlena. Ya. Kita tidak perlu banyak waktu kita terlena, sia-sia. Maka rakyat akan uman. Bersungut-sungut. Enggak ada artinya lagi. Kenapa? Karena bagi orang yang telah meninggal tidak lagi pertobatan. Sudah berakhir pertobatannya. Hanya tinggal waktu saja. Nah kita ini kadang-kadang kita tidak mensyukuri hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak pernah mensyukuri ketika waktu yang Tuhan berikan ini, kita disyukuri. Kita tidak bekerja dengan baik. Kita tidak melakukan apa yang baik. Tentu kita harus bisa memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Kita harus membenci segala kejahatan.
Kita harus memerangi ketidakadilan. Ya. Kita harus menyorakan kebenaran. Itu. Kalau ada orang yang sudah menyimpang, ya kita bicarakan, kita nasihati dengan empat mata. Itu aja. Berikan masukan agar mereka, ketika nanti mereka ini sudah luar biasa yang dilakukan perbuatannya, kejahatannya, mati dalam dosanya, lalu apa? Rugi, sia-sia, enggak ada artinya. Jadi bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu juga bisa juga ya menjadi suatu introspeksi bagi kita. Terjadi tsunami, gempa dan sebagainya, menimbulkan korban dan sebagainya. Itulah suatu peristiwa memang alam tidak bersahabat lagi. Terjadinya longsor dan sebagainya. Ini adalah juga bagian karena manusia yang rakus. Pamukusu jolma, tidak pernah merasa puas. Ya. Jadi tidak pernah menjaga, melestarikan bumi ini. Ya. Pada topik kita adalah mengaraduti nasa natinoppa, mengasihi bumi dan segala isinya. Ya. Jadi artinya kita tetap menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Ya. Sebagaimana Konvensi HGIP ikut melestarikan lingkungan hidup menjadi lingkungan yang sehat, menjadi lingkungan yang bersih, ya, bukan untuk dikotori, dirusak. Ya. Ketika ada perusahaan-perusahaan yang ada di Sidikalang, ya, karena menurut para penelitian ahli itu juga bisa, ya, bisa menimbulkan malapetaka yang dahsyat bagi masyarakat Kabupaten Dairi. Tetapi masyarakat Kabupaten Dairi begitu menolak, menentang HKBP, pimpinan dan menjelek-jelekkan. Tetapi pimpinan melalui argumen dan memanggil para ahli-ahli ya, supaya memperhatikan apa dampak ketika perusahaan ini akan berdiri. Nah tentu luar biasa berdampak, sekalipun mungkin dari pusat datang menelepon pimpinan. Tetapi dampaknya 10 tahun ke depan tentu ini juga akan bisa berdampak buruk kepada generasi. Jadi yang dipikirkan oleh masyarakat Dairi adalah hasilnya ada, yang penting kami mendapatkan uang, tetapi mereka tidak memikirkan apa dampaknya. Nah itu tadi, apa dampaknya. Kalau memang sudah rusak generasi, hancur generasi, lalu bagaimana? Lalu bisa mempersalahkan bagaimana peran HKBP, kan begitu. Nah, artinya gereja senantiasa memberikan masukan, menyuarakan surat kenabian. Ya. Soal itu direspon oleh pemimpin pusat, itu soal tidak masalah. Yang penting HKBP senantiasa menyuarakan kenabian. Nah, harus begitu. Ya. Demikian juga ya, orang percaya. Ya. Kita tidak boleh terlena, terhasut ya, oleh karena keinginan sesaat, kenikmatan sesaat. Jangan. Tetapi kita harus memikir dampaknya ke depan. Ya, sekalipun banyak orang-orang pintar, ya hebat, ya memberikan pencerahan, ya bisa kita terlena, ya bisa tertarik dan sebagainya. Nah, tetapi kita tidak mampu menyaring, kita tidak mampu memfilter. Ya. Sebenarnya orang percaya harus mampu menyaring, harus mampu memfilter informasi tersebut. Kalau ada orang memberikan pencerahan. Demikian juga Rasul Petrus. Dia menasihati, dia menegur, dia meyakinkan supaya jangan terlena terhadap para pengajar-pengajar sesat. Ya. Mereka yang dahulu telah percaya, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menjadi murtad. Ya. Tetapi tetap pertahankan, konsistenlah. Sebab hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Hanya firman Tuhan yang mampu ya, menyelamatkan umat. Bukan ilmu dan teknologi. Tetapi adalah firman Tuhan satu-satunya menjadi harapan bagi kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman yang telah kami dengarkan, biarlah Tuhan memberkati
supaya melalui pengajaran ini kami disemangati dan kami dikuatkan dan kami tidak akan goyah dan kami tidak akan mau termakan isu, tetapi kami semakin diyakinkan sebab firman-Mu itulah yang betul sempurna, dahsyat, berkuasa, membawa kami ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga kami mampu membentengi diri kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Mampu membentengi diri kami dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dosa yang menyesatkan, menjadi orang yang najis. Tuhan berkati jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12 yang bergumul, Tuhan menguatkan, Tuhan menyemangati. Yang sakit Tuhan juga memberikan kesembuhan. Engkau berkati kami Tuhan, berkati juga pelayan gereja HKP Cipanas Langkap, supaya melalui pelayan kami ini, nama-Mu akan dipuji dan dimuliakan. Kami menghadapi berbagai macam persoalan, masalah pandemi. Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami berserah. Dan biarlah Tuhan senantiasa bekerja. Biarlah Tuhan senantiasa mengajar kami, mengarahkan kami, agar kami semakin dewasa menghadapi pandemi ini. Dan tidak mau terlena, tetapi kami senantiasa berjaga-jaga dan mewaspadainya, sehingga kami dapat beraktivitas sebagaimana yang mengharapkan. Pada malam ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai kami, supaya besoknya kami bangun penuh dengan sukacita. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari debahita sian nomor NDP 780 ayat 2 Huhut mahita papungu pelean. Mahita mandok tangiang na pinudahon ni Tuhan Yesus Tuhita. Ale amanami na di banagijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajamu, say sawat malabanarham di bantungan songana di banagijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan sapari. Se sama dosa nami songon penesa nami. Di dosa ni doga namar dosa Tuhami. Unak kami tungon pengunjunan. Palua mahami sian pangaga. Ay horo na punah harajaon, dohot hagun, rodia sangapon saliling-liling na. Amen. Sadi dogani asi ni rohan ni Tuata Yesus Kristus. Do holong ni rohan ni bata ama. Dohot para sorang to di perbadia matoktong mandawani musudena. Amen.
Kami atas nama Parhalado HGP Cipayung Cilangkap, Pasaton Turuas di Huria, mulai sektor Sada, 1 sektor 12, Horas